Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan nikmat berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan materi perencanaan dan desain pembelajaran tentang model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya pendidikan di Indonesia ini bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui penataan pendidikan yang baik dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak guru atau pihak-pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Upaya-upaya tersebut mencakup hampir di setiap komponen pendidikan, seperti penyempurnaan kurikulum pendidikan, peningkatan kemampuan guru, pengadaan media belajar mengajar, penataan organisasi, dan manajemen pendidikan, serta usaha-usaha lainnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Akan tetapi, perlu kita ketahui bersama, dalam dunia pendidikan di negara kita saat ini, kebanyakan guru masih menggunakan paradigma pembelajaran yang lama. Dalam arti, komunikasi masih cenderung berlangsung satu arah, seperti umumnya pada guru ke siswa. Model dan pendekatan pembelajaran masih bersifat konvensional yang berpusat pada guru, dengan guru sebagai sumber belajar. Nah, akibatnya pembelajaran terasa cenderung monoton. Peserta didik cepat merasa jenuh dan prestasi belajar jauh dari apa yang diharapkan oleh guru. Oleh karena itu, guru hendaknya harus lebih memilih berbagai variasi model, pendekatan, strategi, metode yang sekiranya itu sesuai dengan situasi peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan oleh guru akan tercapai dengan baik. Salah satu model pengajaran yang bisa digunakan oleh guru adalah PPSI yang akan saya jelaskan ini terkait dengan prosedur pengembangan sistem instruksional, yaitu suatu model pengajaran yang terorganisasi yang terdiri dari komponen yang menitikberatkan pada tujuan pengajaran, sehingga pengajaran selalu mengacu pada tujuan pendidikan, khususnya tujuan instruksional. Dan model pengembangan PPSI ini bisa digunakan sebagai pola pengembangan pengajaran dalam rangka kurikulum untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan kurikulum untuk sekolah-sekolah kejuruan. Prosedur pengembangan sistem instruksional sebagaimana pola pengembangan pengajaran lainnya yang menggunakan pendekatan sistem, PPSI ini mengutamakan adanya tujuan yang jelas, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Baik, langsung saja di sini pengertian PPSI sendiri yaitu kesatuan pengajaran yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen seperti materi, metode, alat, evaluasi yang semuanya itu berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan oleh guru. Model ini merupakan langkah-langkah pengembangan dan pelaksanaan pengajaran sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Umar Hamalik mendefinisikan PPSI ini sebagai pedoman yang disusun oleh guru yang berguna untuk menyusun suatu pelajaran.
satuan pelajaran. Konsepnya adalah suatu sistem instruksional yang menggunakan pendekatan sistem, yaitu suatu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian di sini ada langkah-langkah pokok dari pengembangan PPSI. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan instruksional, yang dimaksud adalah tujuan pembelajaran khusus, yaitu rumusan yang jelas dan operasional tentang kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah mengikuti suatu program pembelajaran. Kemampuan-kemampuan atau kompetensi tersebut harus dirumuskan secara spesifik dan terukur sehingga dapat diamati dan dievaluasi nantinya oleh guru. Tujuan instruksional ini merupakan rumusan yang jelas dan terarah tentang kemampuan atau tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mengikuti suatu program kegiatan belajar. Kemampuan atau tingkah laku tersebut dapat kita sebut sebagai tujuan instruksional umum atau disingkat TIU. Dan sekarang istilah tersebut menjadi standar kompetensi. Serta tujuan instruksional khusus dapat disingkat TIK yang sekarang menjadi kompetensi dasar. Kemudian mengembangkan alat evaluasi. Setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat evaluasi, yaitu berupa tes yang fungsinya untuk menilai sejauh mana siswa telah menguasai kemampuan atau kompetensi yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus tersebut. Langkah ini adalah upaya pengembangan tes yang fungsinya untuk menilai sampai di mana para siswa ini telah menguasai kemampuan-kemampuan yang telah dirumuskan dalam tujuan-tujuan tersebut. Dalam model PPSI ini berbeda dari apa yang biasa dilakukan. Pengembangan alat evaluasi tidak dilakukan pada akhir dari kegiatan pembelajaran, tetapi pada langkah kedua setelah tujuan pembelajaran khusus ditetapkan. Hal ini didasarkan atas prinsip yang berorientasi pada tujuan atau hasil, yaitu penilaian terhadap suatu sistem pembelajaran yang didasarkan atas hasil yang dicapai. Dalam pengembangannya, alat evaluasi ini perlu ditentukan terlebih dahulu jenis-jenis tes dan bentuk-bentuk tes yang akan digunakan. Apakah jenis tes tertulis, lisan, tes perbuatan, kemudian bentuk tesnya apakah pilihan ganda, isai, benar salah, atau mencocokkan. Gunanya untuk menilai sejumlah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Apakah dapat digunakan satu jenis tes, atau satu bentuk tes, atau dua bahkan tiga jenis atau bentuk tes saja. Hal ini sangat bergantung pada hakikat tujuan yang ingin dicapai oleh guru. Kemudian yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Sesudah tujuan dan alat evaluasi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menetapkan kegiatan belajar mengajar, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya dengan merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian menetapkan mana dari sekian kegiatan belajar tersebut yang perlu ditempuh dan tidak perlu ditempuh oleh siswa. Menetapkan kegiatan belajar yang masih perlu dilaksanakan oleh siswa. Pada langkah ini, sesudah kegiatan belajar siswa ditetapkan,
perlu dirumuskan pokok-pokok materi pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan jenis kegiatan belajar yang telah ditetapkan oleh guru. Untuk menyampaikan materi yang telah ditetapkan, perlu dipertimbangkan metode mana yang paling tepat digunakan dengan mengingat kegiatan-kegiatan belajar yang telah dirumuskan dan tujuan yang ingin dicapai oleh guru tersebut. Kemudian yang keempat, merencanakan program KBM. Setelah langkah 1-3 ditetapkan, selanjutnya perlu dimantapkan dalam suatu program pembelajaran. Titik tolak dalam merencanakan program kegiatan pembelajaran adalah suatu pelajaran yang diambil dari kurikulum yang telah ditetapkan jumlah jam atau SKS-nya dan diberikan pada kelas dalam semester tertentu. Nah, pada langkah ini perlu disusun strategi khusus terkait dengan proses pembelajaran dengan cara merumuskan kegiatan mengajar dan kegiatan belajar yang direncanakan secara sistematis sesuai dengan situasi kelas. Pendekatan dan metode pembelajaran yang akan digunakan dipilih sesuai dengan tujuan dan karakteristik materi yang disampaikan. Termasuk dalam langkah ini adalah penyusunan proses pelaksanaan evaluasi. Yang harus diperhatikan seperti merumuskan materi pelajaran, kemudian metode yang digunakan perlu mengetahui terlebih dahulu sejumlah metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar itu seperti apa, dan menyusun jadwal penyusunan. Penyusunan jadwal ini atas dasar banyaknya materi yang ingin disampaikan dan metode-metode yang akan digunakan oleh guru. Kemudian yang kelima, pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program, yang pertama mengadakan pretest, tes di awal. Fungsinya untuk memperoleh informasi pembelajaran yang telah disiapkan. Apabila siswa telah menguasai kemampuan yang tercantum dalam tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh guru, maka hal itu tidak perlu diberikan lagi oleh pengajar dalam program pembelajaran yang akan diberikan. Jadi, fungsi tes di awal ini untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daripada peserta didik, sehingga nanti ketika penyampaian materi pembelajaran guru bisa memilih dan memilah materi-materi apa saja yang perlu diterangkan atau tidak perlu diterangkan karena siswa telah paham, seperti itu. Kemudian pelaksanaan yang kedua, penyampaian materi pelajaran. Nah, ini disampaikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ketika siswa sudah paham, maka guru melanjutkan materi selanjutnya, gitu. Jadi tidak perlu diulang. Perlu diulangnya mungkin dengan mereview, mengingatkan murid supaya materi tersebut tidak lupa. Kemudian yang ketiga, mengadakan post-test. Nah, tadi setelah tes, kemudian materi, yang ketiga ini post-test, gunanya untuk evaluasi sampai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh siswa ketika menerima pelajaran, ketika guru menerangkan pelajaran pada hari itu. Nah, dalam model PPSI ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, bukan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. Kemudian uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. Kekurangannya bagi pendidik memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran yang lebih, karena guru harus memberikan pretest dan posttest untuk setiap unit pelajaran.
Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang tadi dipaparkan terkait dengan model PPSI, kesimpulannya adalah PPSI ini sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen seperti materi, metode, alat, evaluasi, yang semuanya itu berinteraksi satu sama lainnya untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan oleh guru. PPSI ini sebagai langkah-langkah pengembangan dan pelaksanaan pengajaran sebagai suatu sistem untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari materi model PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi fistabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.